akan melaksanakan seminar hari ini ya bertemakan micro sleep ya, harmful short sleep. Wah. Baik, ya ini latar belakang pendidikan saya, terus profesi saya, media saya rasa nggak usah ya. Nanti filenya boleh dibagikan ke peserta, silakan. Oke, jadi pertama kita harus tahu dulu apa paradigma sehat. Jadi sehat itu apa sih kira-kira gitu ya. Nah, kalau secara umum sehat itu kan mungkin tidak sakit, tidak minum obat, tidak letih, tidak lesu gitu ya. Ya, kayaknya tampang-tampang di sini sehat-sehat semua ini. Ya. Tetapi menurut arti sehat dari segi hukum, kebetulan saya S2-nya hukum kesehatan. Jadi seseorang dikatakan sehat itu kalau fisiknya itu sehat, kemudian mentalnya itu sehat, kemudian secara sosial dia sehat, jadi bisa bergaul dengan sesama ya. Kemudian secara spiritual itu dia tidak ada kekurangan. Jadi kalau keempat unsur ini tidak ada gangguan, seseorang baru bisa dikatakan sehat. Nah, jadi itu paradigma menurut Undang-Undang Hukum tentang Kesehatan ya. Kalau yang tertulis gitu loh. Nah, yang tidak tertulis ya semua orang bisa mengatakan, oh saya sehat kok, tapi sambil megang kepala, misalnya gitu ya. Ada nggak teman-teman gitu? Oh saya sehat kok, sambil pijit-pijit gini. Nah gitu. Mungkin berbeda orang. Nah, baik, kita boleh next. Nah terus apa sih microsleep? Nah kalau menurut dari Dr. Andres saja ya, jadi yaitu salah satu praktisi kesehatan untuk tidur. Nah, jadi microsleep itu sebuah kondisi di mana seseorang dalam beraktivitas tiba-tiba itu tertidur singkat. Jadi per sekian detik. Ya penyebabnya kondisinya yang sudah lelah. Contohnya misalnya teman-teman sini biasa nyetir nggak sih? Kalau nggak nyetir mobil, nyetir motor ya. Nah, saya dulu pernah tuh di tahun waktu masih kuliah ya, tahun 1994-95 tuh. Sudah pada lahir belum? Nah, tahun 1994-95 itu saya pernah waktu itu pagi berangkat kuliah terus naik motor. Jadi per sekian detik tuh pernah ketidur gitu. Jadi tiba-tiba terus gitu. Jadi pas bangun tuh kaget. Nah, waktu itu saya nggak tahu itu microsleep itu ketidur. Nah, tapi setelah banyak diskusi, banyak sekolah lagi, ternyata oh itu masuknya microsleep. Nah, nggak tahu teman-teman pernah mengalami itu nggak? Nah, itu sangat berbahaya ya. Ya, alhamdulillah waktu itu saya nggak kenapa-napa gitu. Nah, ada kejadian lagi pada tahun 2000 sekitar 14 atau 15. Nah, saya dari Jakarta ke Semarang, ke tempatnya Dek Almira nih, ke Semarang. Ya, pada saat itu tolnya baru sampai ke di Cikampek, belum nyambung, kayak nggak kayak sekarang. Kalau sekarang sih dari Jakarta ke Semarang bisa 5 atau 6 jam kalau ngebut itu ya, tapi jangan ngebut. Nah, kalau pada zaman itu saya berangkatnya itu jam 9 atau jam 10 malam. Sampai Semarang itu jam 12 siang. Jadi bisa dibayangkan itu perjalanannya lebih dari 12 jam ya. Nah itu pernah ketika sampai di kota Semarang itu pada jam 10-an. Jadi nyetir dari jam 9, jam 10 malam udah 12 jam nyetir itu. Lewatin Pantura ya. Nah itu pada saat itu pernah mobil tiba-tiba ke kiri. Nah jadi ketidur beberapa detik. Untungnya nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi ternyata diteliti malamnya itu kurang tidur. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman yang kurang tidur. Terus ciri-ciri kita lihat, itu pengalaman saya. Kita lihat ciri-ciri secara dari hellosehat.com saya kutip. Jadi ciri-cirinya ketiduran selama beberapa detik. Lalu seketika terbangun dengan kepala tersentak atau terkejut. Nah, jadi berkedip secara perlahan tetapi berlangsung terus-menerus. Menutup sebagian mata atau gerakan mata melambat. Respon menjadi berkurang, ada perubahan detak jantung yang menurun, kesulitan memahami sebuah informasi yang baik dan benar, seringkali menguap pada pagi dan siang hari. Jadi memang pada saat itu memang sering menguap, itu saya rasakan sendiri ya.
Itu ciri-cirinya. Boleh next? Nah, kemudian kapan sih microsleep itu terjadi? Ini saya kutip lagi dari BBC, jadi Profesor Emeritus Psikologis Jim Hort dari Universitas Loughborough di Inggris ya. Jadi dia mengatakan ketika terjadi itu otak tanpa sadar tertidur. Nah, keadaan ini biasanya terjadi dalam situasi yang monoton. Misalnya dalam perjalanan yang lurus saja jalannya atau monoton aja, ini bisa terjadi. Nah, apalagi sekarang jalan tol yang langsung lurus itu ya tanpa hambatan ya, ini juga bisa terjadi kalau memang kita kurang tidur atau dalam situasi yang lelah atau memandangi layar komputer atau smartphone. Nah, ini pernah nggak nih teman-teman nih, ini kan sejak 2 tahun terakhir ini ya, kan zamannya Zoom. Nah, sejak pandemi ini memang luar biasa. Jadi komputer itu menjadi kebutuhan sehari-hari bahkan sepanjang hari, dan smartphone itu. Nah, ini bisa saja terjadi. Jadi misalnya sambil megang smartphone terus ketiduran sebentar. Nah, itu terjadi. Itulah microsleep. Boleh next? Nah, kemudian apa sih penyebabnya? Kita lihat secara ini ya. Menurut Dr. Andre lagi ya. Jadi dikarenakan kondisi yang sudah lelah dan bahkan sangat lelah. Kita kalau lihat gambar bisa di sini ada gambarnya ya, sampai ketiduran. Jadi pada kebanyakan kasus microsleep itu disebabkan akibat kelelahan ekstrim dan kurang tidur. Nah, intinya kurang tidur ya. Kemudian kelelahan. Terus ketika Anda kurang tidur, beberapa bagian otak itu bisa mati. Matinya bukan mati beneran ya, maksudnya mati sebentar gitu, selama beberapa detik. Jadi pada saat Anda terbangun, terus dasarnya otak dipaksa tidur siang dan segar kembali. Makanya beberapa praktisi Shinsei ya, kebetulan saya keturunan dari kakek, dari ibu itu Shinsei. Shinsei itu seorang tabib kalau di dalam komunitas orang Tionghoa, jadi pengobat. Nah, itu ketika bangun biasalah bangun jam 5 jam 6 gitu ya. Kemudian siang itu jam 11 sampai jam 21 itu 11 sampai 13 berarti 2 jam ya, itu tidur. Jadi kebiasaan Shinsei itu jam 11 sampai jam 1 itu tidur. Jadi supaya tidak terlalu capek. Nah, jadi kebutuhan tidurnya supaya cukup. Nah, kemudian gangguan tidur, pergantian jam kerja dan bergadang atau hutang tidur, kondisi jalan yang monoton, obat-obatan, depresi. Nah, ini juga faktor penyebabnya. Jadi beberapa teman yang misalnya kerjanya yang harus ganti-ganti shift, kadang pagi, kemudian bisa tiba-tiba nanti ganti malam, nah terus ganti lagi malam, ganti siang, nah itu bisa kekurangan tidur. Itu terjadi pada teman-teman yang kerjanya ganti-gantian shift. Contohnya petugas keamanan, terus petugas penegak hukum ya, polisi, tentara, kalau lagi siaga itu kan bisa saja kurang tidur dan kelelahan. Atau bagian stok gudang ya, itu kadang-kadang harus paginya sudah kerja, kemudian malamnya harus apa istilahnya stok apa gitulah, hitung stok gitu ya istilahnya, saya lupa tuh. Nah, jadi sehingga jam tidurnya jadi kurang. Kalau menurut Dr. Irene Ronson, jadi dari Profesor Kedokteran Klinis Bellarmine School Medicine Universitas Pennsylvania di Amerika ya. Jadi dia bilang manusia memiliki saklar tidur di otaknya. Jadi setelah beberapa malam dengan kualitas tidur yang cukup, saklar akan terus berada pada posisi nonaktif saat Anda beraktivitas menjalani hari. Nah, boleh next? Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya mau sapa sedikit nih teman-teman. Halo semuanya, teman-teman. Gimana semalam tidurnya? Karena kita bahasnya tidur ya, jadi mungkin saya nggak kayak kabar, tapi tanya apakah tadi malam tidur teman-teman berkualitas, apakah tadi malam tidurnya cukup, ataukah kurang. Mungkin boleh di-share di kolom chat, teman-teman. Mungkin saya boleh tanya ke Kak Sheila dulu kali ya. Kalau Kak Sheila gimana Kak Sheila tadi malam tidurnya? Oke, hari ini tidurnya kayaknya kurang ini ya, kurang nyenyak juga Kak, karena semalam tidurnya terlalu larut. Oke, lagi ada yang banyak yang dikerjain gitu ya Kak. Betul. Oke, kalau Kak Ferry gimana Kak Ferry? Seperti biasa, tidur jam 1 malam, nonton film-film Korea. Oke.
Efek bangun. pandemi ya, jadi ikut nonton Korea ya Kak ya? Iya, jadi kadang-kadang mengambil apa sari inti dari suatu film, ide-idenya itu sangat tengah malam itu katanya bagus. Oke. Tapi bangun tetap subuh. Oh, jadi bangunnya tetap di jam yang sama ya, walaupun tidurnya sampai larut malam gitu ya? Ya, ya. Oke, terima kasih Kak atas sharingnya. Ini juga ada nih dari teman-teman di kolom chat, dari Kak Erik, katanya begadang, dari Kak Aldi, katanya nyenyak gitu. Oke deh. Nah, sebenarnya apa sih hubungannya gitu kan, kualitas tidur sama microsleep? Nah, jadi sebelum kita ngebahas nih secara spesifik ke microsleep, teman-teman, kita bahas dulu sedikit kenapa sih kita tuh butuh yang namanya tidur gitu. Jadi ternyata ketika kita tidur, teman-teman, seluruh sistem tubuh dan otak kita tuh lagi nge-recharge energinya, teman-teman. Lagi memperbaiki diri mereka sendiri gitu. Jadi dari proses tersebut, teman-teman, yang pertama itu kita akan diuntungkan dengan ya imun sistem yang semakin kebal gitu ya, yang semakin kuat. Terus juga regulasi emosi dan mood itu akan jadi lebih stabil karena di dalam otak ada yang namanya bagian namanya amigdala. Gitu. Nah, lalu yang ketiga kita akan memperkuat ingatan, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah nonton Inside Out ya. Jadi kalau udah malam gitu kan, udah sistemnya udah off, udah tidur, memori-memori yang diproses dalam satu hari itu masuk ke suatu tempat yang digambarkan sebagai long term memory. Jadi secara langsung dan tidak langsung, teman-teman, tidur itu juga memperkuat ingatan kita. Lalu selanjutnya membantu meningkatkan fokus dan meningkatkan produktivitas. Jadi karena ketika kita tidurnya udah berkualitas nih, udah durasinya udah baik, kualitas juga udah baik, otomatis tubuh kita rasanya itu udah fit gitu ya. Jadi kita kalau melakukan pekerjaan apapun itu bisa jadi lebih fokus dan juga bisa jadi lebih produktif. Nah, terus selanjutnya, apa aja sih resiko dari kekurangan tidur, teman-teman? Nah, karena balik lagi ya, tidur itu ketika kita tidur itu sistem tubuh kita itu lagi istirahat dan lagi nge-recharge serta memperbaiki diri mereka sendiri gitu. Jadi semua sistem termasuk pencernaan, pernafasan dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi beberapa resiko dari kekurangan tidur itu antara lain yang pertama ada obesitas, teman-teman. Yang kedua penyakit kardiovaskular, diabetes, dan juga bisa memperburuk kesehatan mental. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke dalam inti materi kita yaitu microsleep. Apa sih yang dimaksud dengan microsleep? Mungkin tadi Kak Ferry juga udah menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan microsleep gitu. Mungkin saya akan jelasin ulang di sini. Jadi microsleep adalah tidur yang berlangsung secara mendadak dan hanya terjadi selama beberapa detik. Dan ini bisa terjadi di mana saja, teman-teman. Bisa terjadi mungkin saat kita masih kuliah, masih jam kuliah, atau pas lagi scroll-scroll HP ya, tadi seperti yang Kak Ferry jelaskan. Dan mungkin yang paling membahayakan ketika kita sedang berkendara di jalanan gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya microsleep ini bukan merupakan gangguan, teman-teman. Hanya saja merupakan sinyal dari tubuh nih, kalau kita tuh sedang sangat kelelahan dan butuh beristirahat gitu. Namun mungkin kelelahan kenapa dan butuh beristirahatnya kenapa itu mungkin bisa diulik lebih dalam lagi ya, teman-teman, karena tiap badan, tiap manusia itu punya kebutuhan dan demand-nya masing-masing gitu. Nah, terus apa sih bedanya tidur dengan microsleep gitu ya? Kalau tidur itu berlangsung minimal 1 menit dan udah ada gelombang tidur di otak, teman-teman. Sedangkan microsleep itu hanya beberapa detik saja dan otak itu belum sepenuhnya tidur. Seperti itu. Jadi setengah masih terbangun dan setengah udah off. Itu, teman-teman. Lalu, nah, karena microsleep adalah merupakan suatu sign dari tubuh kita gitu ya, kalau kita tuh sebenarnya lagi kelelahan banget nih. Jadi gimana sih caranya kita tuh tahu kalau kayaknya bentar lagi aku bisa beresiko akan terjadi microsleep nih. Tadi mungkin juga udah dijelasin sama Kak Ferry juga ya. Mungkin yang pertama seperti kita udah menguap berlebihan, kita udah mulai nggak konsentrasi nih ketika sedang melakukan tugas. Utamanya ketika kita tugasnya melakukan tugas yang monoton gitu ya. Jadi mungkin otak nggak ter-trigger untuk
berpikir secara lebih berat gitu. Terus kayak mata rasanya udah kayak berat banget mau dibuka, kayak hawanya tuh pengen merem gitu loh. Terus habis itu sulit untuk menanggapi informasi, terus tatapan kosong gitu kayak agak ngelamun gitu, terus mulai kayak kepalanya udah mulai kayak gitu, kayak mau jatuh, udah kayak oleng gitu ya. Terus tiba-tiba mengalami senakan tubuh kayak tiba-tiba loh kok udah di sini gitu kan. Mungkin ketika kita nggak sengaja Microsoft ketika lagi nyetir, yang mana itu sangat bahaya teman-teman. Terus mungkin kita tidak dapat mengingat 1 atau 2 menit terakhir tuh tadi kejadian apa ya, kok tiba-tiba dosen udah ngejelasin nih sampai poin C misalnya, tadi poin A sama poin B bahas apa sih, kok aku nggak ingat gitu. Terus mungkin yang terakhir kita kayak terus berusaha untuk menjaga mata agar tetap terbuka gitu teman-teman. Jadi mungkin perlu disadari, perlu dipahami juga ciri-ciri dari microsleep ini gitu, supaya bahaya-bahaya yang akan datang itu tidak terjadi. Kira-kira nih, mengapa sih Kak gangguan kesehatan mental ini sangat mempengaruhi kualitas tidur kita gitu ya? Padahal kan semestinya mungkin sebetulnya kita ya udahlah masih ada hari esok gitu ya, tapi kenapa ternyata ini sangat mengganggu gitu? Ya, secara ilmiahnya atau secara psikologinya seperti apa gitu ya? Mungkin bisa dimulai dari KM Ferry Wong dulu. Baik, terdengar suara saya? Ya. Tadi secara umum gini, ketika seseorang terjadi microsleep itu pasti kan lelah ya. Jadi ketika lelah itu dia walaupun sudah sampai tujuan akan melakukan aktivitas lain, apalagi misalnya kejar waktu gitu ya dari satu kota ke kota lain. Saya kebetulan waktu itu memang ngejar waktu sampai Semarang, di Semarang langsung ngajar. Akibatnya ngajar jam 1, jam 2, jam 3-nya saya minta izin tidur. Jadi sangat rugi kan harusnya. Kita sudah janji orang, sehingga harus minta izin tidur. Nah kalau pas lagi misalnya ngajar terus ketiduran bagaimana, itu kan jadi satu hal yang sangat memalukan kan gitu. Nah pada saat itu saya minta izin istirahat 1 jam dulu, digantikan sama tim saya untuk mengisi 1 jam tersebut. Ya, alhamdulillah bawa tim. Kalau nggak bawa tim bisa dibayangkan betapa kecewanya peserta didik saya gitu. Baik, silakan ditambahkan Dek Almira, mungkin punya pengalaman lain. Silakan Kak Almira. Terima kasih Kak Ferry, mungkin saya tambahin sedikit ya. Tadi pertanyaannya keadaan kesehatan mental yang sangat berpengaruh sama kualitas tidur, betul Kak Sheila? Ya. Oke, jadi mungkin ketika kita punya suatu kondisi, tapi di sini saya tidak menekankan teman-teman untuk melakukan self-diagnose. Jadi ketika teman-teman, ini disclaimer sedikit aja ya, ketika teman-teman mungkin ngerasa mentalnya udah lagi nggak baik dan udah benar-benar nggak bisa nolong dirinya sendiri, mungkin bisa konsultasi ke profesional gitu. Dan mungkin ketika seseorang yang udah secara klinis terdiagnosa misalnya depresi atau anxiety gitu, pasti tidurnya akan terganggu kan. Mungkin kayak emosi mereka kurang stabil, pikiran mereka kemana-mana gitu. Jadi mungkin di malam hari sulit untuk tidur itu merupakan salah satu efek dari kondisi kesehatan mental yang kurang baik, seperti itu sih. Jadi memang sangat berpengaruh sekali, dan sebaliknya juga kualitas tidur itu juga salah satu tanda yang bisa kita lihat dari kondisi kesehatan mental seseorang, apakah sedang baik atau lagi memburuk seperti itu. Oke, nah terima kasih Kak Almira ya. Ini juga masuk pertanyaan dari Kak Aldi Faisal ya. Bagaimana Kak caranya untuk mengatasi microsleep pada saat hektik kerjaan? Silakan dari Kak Almira terlebih dahulu. Oke, kalau mungkin lagi hektik kerjaan, mungkin kita pasti keadaan hektik itu nggak yang langsung tiba-tiba kan. Mungkin kayak kita bisa antisipasi dulu nih dari jauh-jauh hari gitu. Kayak hari Rabu jadwal aku penuh, jadi mungkin hari Selasanya
aku nggak akan banyak ambil kegiatan dulu, aku akan kurang kegiatan, aku akan istirahat yang cukup gitu. Jadi kita bisa terhindarkan dari yang namanya micro sleep gitu. Mungkin dari Kak Ferry ada yang mau ditambahkan? Ya, silakan Kak Ferry jika yang menambahkan. Ya, ya intinya manajemen waktu. Jadi kita harus punya satu manajemen waktu. Jadi apakah skala prioritas. Jadi mana yang penting dulu. Jadi kadang-kadang itu ntar aja. Nah itu kadang-kadang masih beberapa orang mengalami hal seperti itu. Atau lagi asik main game. Nah itu bisa terjadi loh. Jadi pekerjaannya terbengkalai sehingga untuk pekerjaan yang intinya malah karena main game terus kurang tidur akhirnya. Jadi intinya manajemen waktu, skala prioritas saja. Jadi tentukan tubuh itu setiap hari pasti butuh istirahat seperti tubuh itu butuh makan juga. Jadi jangan sampai kurang. Jadi kalau kurang tidur ya pasti timbul microsleep ini terjadi. Apalagi di era pandemi ya, imunitas turun kan lebih drop lagi bahaya. Jadi ingat jaga manajemen waktu dan tidurnya. Terima kasih. Iya, jadi harus menyayangi diri kita sendiri ya. Kita harus tahu kapan porsi kita makan tadi ya, kapan porsi kita tidur ya. Oke, terima kasih Kak M. Ferry dan Kak Almira. Masuk lagi pertanyaan dari Kak Fieri ya. Apa yang harus dilakukan kalau sedang merasa ngantuk dan lelah, sementara kita juga sedang ada acara yang penting dan nggak bisa gitu untuk istirahat dulu. Wah, gimana nih ya, galau ya. Oke, silahkan dimulai dari Kak M. Ferry. Nah itu tadi mungkin manajemen waktunya yang kurang ya, jadi diperbaiki lagi kalau memang manajemen waktunya yang kurang. Tapi kalau tidurnya sudah cukup, misalnya sudah 8 jam, tapi kok masih mengalami microsleep atau masih ngantuk, masih lelah, ya mungkin ada kondisi medis tertentu yang dialami beberapa orang ya, kondisi medis ya, diabetes misalnya, hipertensi, ataupun kondisi pengaruh obat-obatan juga bisa. Jadi ada obat-obatan yang menyebabkan hal itu terjadi. Nanti kalau salah satu misalnya itu sudah dilakukan terus masih mengalami, salah satunya kalau orang yang biasa yoga atau biasa meditasi. Jadi dengan waktu 5 menit saja, misalnya duduk posisi yang duduk tenang, kemudian tutup mata, mengatur napas dari hidung, tarik dari hidung, dan membuang lewat mulut. Jadi tarik napasnya dari hidung, membuangnya dari mulut. Nah, itu lakukan dalam kondisi 5 menit, itu cukup membantu. Tetapi ingat, itu hanya sementara. Dan ada yang bisa sampai tertidur di program otaknya, saya mau tidur 5 menit, dalam keadaan 5 menit, saya bangun kembali. Untuk beberapa orang itu berhasil. Tetapi ingat, itu hanya sementara. Dan kalau bisa, setelah itu istirahat. Karena beberapa kejadian teman-teman memaksakan, akhirnya dirawat rumah sakit, dibilangnya apa? Tipes. Oke, itu ya. Silakan ditambahkan. Mungkin ada pengalaman lain. Thank you Kak Ferry ya. Kak Almira mungkin mau menambahkan nih Kak. Oke, jadi mungkin kalau kasusnya udah terlanjur nih, kita mungkin lalai gitu ya sebelumnya, manajemen waktu dan manajemen prioritasnya kurang baik gitu. Tapi tetap harus ngejar nih kegiatan yang nggak bisa ditinggal juga gitu. Nah mungkin yang tadi disampaikan Kak Ferry bisa diterapkan. Mungkin bisa kita melakukan beberapa hal gitu yang bisa bikin kita segar untuk sementara, tapi sebisa mungkin tetap kita harus cari waktu untuk memenuhi jam istirahat atau jam tidur itu gitu. Jadi mungkin kalau ada istirahat sebentar gitu di kegiatan yang harus dikejar ini kayak 15-20 menit dan bisa dipakai tidur, itu akan sangat membantu. Ya, jadi mohon ya menjadi reminder ya nih Kak, siapa tadi yang bertanya ya, ada Kak Fieri ya. Oke, nah ini pertanyaan dari Kak Adrian ya. Setelah tahu bahwa kita mengalami microsleep, apa yang harus kita lakukan? Contohnya ketika sedang bekerja, apakah kita tetap melanjutkan aja tidurnya atau kita cegah dengan meminum kopi? Lebih baik mana nih? Iya, biasanya kopi buat doping gitu ya. Oke, gimana nih dari Kak Ferry dulu nih mungkin ya. Silakan Kak. Ya, baik. Yang seperti saya alami ya, waktu itu yang saya kondisi memang nyetir sudah 12 jam. Jadi beberapa tahun itu saya memang tol belum jadi itu memang
kejar-kejaran waktu karena di Jakarta harus ngisi, kemudian di luar kota harus ngisi, sampai luar pulau kadang-kadang kan. Kalau masih Jawa aja, saya biasa kendaraan dengan mobil. Tapi kalau luar pulau, mobil saya belum bisa terbang soalnya. Jadi harus ditinggal mobilnya naik pesawat terbang. Nah itu yang sering saya alami ya saya tidur. Saya izin tidur dulu. Jadi biasanya minimal setengah jam sampai 1 jam. Nah, kalau memang terpaksa nggak bisa tidur nih, lagi rapat dengan orang penting katanya, padahal diri sendiri lebih penting. Jadi sebenarnya diri sendiri lebih penting daripada orang lain yang disebut penting itu, ya. Karena Anda bisa digantikan kalau Anda tidak berprestasi. Jadi ingat, ya. Jadi ketika Anda tidak berprestasi, Anda akan digantikan. Makanya hargai diri Anda itu lebih penting dari yang lain. Nah, jadi tubuh sayangin tubuhnya. Tapi kalau memang harus minum kopi, memang kopi itu bisa meningkatkan konsentrasi. Kemudian menaikkan adrenalin dalam tubuh manusia. Tetapi ingat, itu hanya sesaat. Tidak bisa berjam-jam. Apakah kita harus minum kopi bergelas-gelas? Kan berbahaya. Karena maksimal seseorang itu terhadap kopi itu 50 gram per hari dari kopinya. Jadi kalau lebih dari 50 gram per hari itu bisa berbahaya. Ya, teorinya seperti itu. Dan itu apakah baik sebelum makan, Kak? Misalnya pagi-pagi gitu ya, pas sarapan, atau betternya siang, atau seperti apa? Nah, itu tentunya tergantung ke lambung seseorang. Kalau seseorang yang asam lambungnya tinggi, kopinya itu kan tentunya mengandung asam ya. Apalagi yang jenis kopi kan ada Robusta sama apa tuh? Nah, mana penggemar kopi nih? Robusta sama apa? Arabica ya? Arabica. Nah, kalau yang Arabica itu kan lebih asam. Nah, tentunya kalau seseorang punya sakit ma atau GERD itu harus dihindari dalam perut kosong. Jadi harus perut isi ya. Jadi kalau lebih aman perut yang isi, jadi supaya asam lambungnya nggak tinggi. Tetapi kalau untuk diet, untuk pelangsingan beda lagi nanti ceritanya. Kita masuk sesi di sesi berikutnya tentang itu pelangsingan dengan kopi itu bisa, tetapi ada caranya nanti. Nah, jadi boleh minum kopi, tapi kan nggak mungkin minum 5 gelas. Karena 1 gelas itu kurang lebih kan 10 gram bubuk kopi ya, bubuk kopi. Kurang lebih ya itu. Jadi ya bahaya kalau kita minum sampai 5 gelas dalam 1 hari itu. Jadi peningkatan tensi terutama ya. Karena kopi itu bisa menaikkan tensi darah seseorang. Nah, diperhatikan saja kalau memang terpaksa ya sesuaikan dengan kondisi masing-masing tubuh. Kalau memang itu bisa membantu dalam setengah jam, 1 jam ya silakan. Tapi jangan lebih dari 5 gelas. Nanti saya nggak kebagian kalau lebih dari itu. Baik ya, jadi kalau lebih kirim aja ya ke rumah ya. Ya, nanti kita ngopi bareng. Oke, terima kasih Kak Ferry ya. Mungkin dari Kak Almira juga mau menambahkan nih Kak, ya, terkait dengan mencegah ngantuk dengan minum kopi ya. Jadi mungkin kalau lagi kerja gitu, terus ngantuk kan, apakah lebih baik kita ngopi atau tidur gitu. Nah, mungkin yang harus dilakukan selain kita ngopi dan beristirahat itu, apakah pola tidur kita udah baik atau belum gitu. Jadi perlu direfleksikan lagi, kenapa sih kok setiap kerja gitu ya, misalnya siang-siang itu udah rasanya mata tuh berat banget. Nah, mungkin perlu direfleksikan lagi apakah jam tidur kita itu udah baik atau belum, apakah kebiasaan-kebiasaan kita itu udah baik atau belum, ada nggak sih kebiasaan buruk yang bisa kita cut, supaya waktu kita kerja itu kita bisa maksimal gitu, kita bisa segar, kita bisa fokus, kita bisa lebih produktif gitu. Mungkin itu yang saya tambahin sih, karena tadi udah dijelasin baik banget sama Kak Ferry. Oke, thank you.